Sejarah Masjid Al-Aqsa perlu dipahami oleh umat Islam. Pasalnya, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci umat Islam yang namanya terekam dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad. Selain itu, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Seperti diketahui, sekarang ini Muslim menghadap kiblat berupa Ka'bah saat beribadah. Namun, Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu dijadikan kiblat pertama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sejarah Masjid Al-Aqsa perlu diketahui sejak awal pendiriannya. Sebagai tempat yang bersejarah dan penting bagi umat Islam, kamu tentu perlu memahami fakta-fakta sejarah terkait dengan Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa ini. Terkait awal didirikannya, sejarah Masjid Al-Aqsa terdapat beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sejarah Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh Khalifah kedua yakni Umar bin Khattab setelah beliau sampai di Yerusalem, Palestina. Sementara itu, beberapa ulama meyakini bahwa Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh malaikat atas izin Allah SWT. Ini merupakan pendapat Ibnu Katsir, At-Tabari dan Al-Qurtubi. Sebagian ulama lain memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat-pendapat di atas terkait sejarah Masjid Al-Aqsa. Mereka meyakini bahwa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam AS dan diterukan oleh Nabi Ibrahim AS. Pasca Nabi Ibrahim, pembangunan Masjid Al-Aqsa ini diteruskan oleh Nabi Sulaiman AS yang membangun masjid ini menjadi bangunan yang besar, kuat, dan indah. Sejarah Masjid Al-Aqsa tentunya sangat berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekadar masjid, sejarah Masjid Al-Aqsa adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW bermalam sebelum berangkat ke langit ketujuh dalam perjalanan Isra, Miraj. Jadi, sejarah Masjid Al-Aqsa sering kali dikaitkan dengan peringatan Isra, Miraj. Peristiwa Isra, Miraj sangat penting bagi umat Islam, karena perintah salat 5 kali dalam sehari berawal dari peristiwa ini. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat suci umat Islam yang namanya terekam dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Isra 1. Masjid Al-Aqsa menyimpan sejarah dunia yang mengejutkan. Sebelum berdiri semegah sekarang ini, masjid ini pernah dijadikan tempat pembuangan. Hal ini terjadi saat kerajaan Romawi menguasai wilayah Yerusalem. Pada masa para Yahudi tidak boleh memasuki kota, orang-orang Roma menjadikan area masjid ini sebagai tempat pembuangan sampah. Untungnya, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, berhasil menduduki Yerusalem di mana beliau membersihkan sampah-sampah itu dan mengundang 70 keluarga untuk kembali ke kota. Masjid Al-Aqsa terletak di kota Yerusalem yang merupakan kota penting bagi berbagai agama, di antaranya Islam, Kristen, dan Yahudi. Berada di tanah suci Yerusalem, Masjid Al-Aqsa sempat diperebutkan oleh ketiga umat tersebut. Beberapa kali masjid ini hancur akibat peperangan. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga pernah hancur karena gempa bumi pada abad ke-7 yang menyebabkan kerusakan parah. Banyak orang yang salah kaprah tentang Masjid Al-Aqsa. Tempat ini sering dikelirukan dengan Jami Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa, bangunan berkubah biru itu sendiri, tetapi juga kubah Sarah, bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Masjid ini adalah sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat 4 bangunan. 4 bangunan itu adalah kubah batu, Dome of Rock, Masjid Al-Qibli, dan Masjid Burak, dan Masjid Marwani. Bagian-bagian Masjid Al-Aqsa, luas keseluruhan kompleks Masjidil Aqsa adalah sekitar 144.000 meter persegi dan dapat menampung 400.000 jemaah. Beberapa bangunan yang terdapat dalam Masjidil Aqsa adalah 1. Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa. Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa adalah tempat salat yang berada di Masjidil Aqsa bagian selatan. Ciri khas dari bangunan ini adalah kubah biru keabu-abuannya,
Luas bangunan ini sekitar 35.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 5.000 jemaah. 2. Kubah Sarah. Kubah Sarah atau kubah batu adalah bangunan berbentuk persegi 8 berkubah emas yang berdiri di Masjidil Aqsa bagian tengah. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik dan putranya, Al-Walid. Bangunan ini menaungi sebuah batu, Sarah, yang dalam kepercayaan umat Yahudi disebut Ibn Hastia atau batu fondasi dan menjadi tempat paling suci dalam kepercayaan Yahudi. Umat Yahudi di seluruh dunia berdoa menghadap ke arah batu ini. Sementara itu, menurut pendapat beberapa ulama, batu ini juga yang merupakan titik Nabi Muhammad berpijak menuju ke langit saat peristiwa Isra, Miraj. 3. Musala Al-Marwani. Musala Al-Marwani adalah ruang bawah tanah seluas 500 meter persegi yang digunakan sebagai tempat salat. Letaknya berada di Masjidil Aqsa bagian tenggara. Tempat ini mulai digunakan sebagai tempat salat pada Desember tahun 1996 dengan menambahkan penerangan dan ubin. Musala Al-Marwani menjadi tempat salat terluas di Masjidil Aqsa, bahkan melebihi Jami Al-Aqsa sendiri, dengan daya tampung mencapai 10.000 jemaah. 4. Kubah Kenaikan, Miraj. Kubah Miraj adalah kubah mandiri yang berdiri di sebelah utara Kubah Sarah. Bangunan ini didirikan oleh tentara salib sebagai bagian dari Templum Domini. Sangat mungkin digunakan untuk tempat pembaptisan. 5. Kubah Silsilah. Kubah Silsilah atau kubah rantai adalah kubah mandiri yang berdiri di sebelah timur Kubah Sarah. Kubah ini didirikan pada tahun 691 oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik. 6. Kubah Nabi. Kubah Nabi atau Kubah Jibril adalah kubah mandiri yang berada di Masjidil Aqsa sebelah utara dan lebih digunakan sebagai monumen simbolis daripada bangunan keagamaan. Sebagian menyatakan bahwa kubah Nabi adalah tempat Nabi Muhammad berdiri mengimami para nabi dalam salat jamaah pada peristiwa Isra Miraj. 7. Al-Mawazin. Al-Mawazin adalah 8 gerbang yang berdiri mandiri yang berdiri mengelilingi kubah batu. Setiap gerbang terdiri dari 2-4 lengkungan. 8. Museum Islam. Museum Islam ini berdiri di dekat Jami Al-Aqsa. Tempat ini menjadi ruang pertemuan untuk Madrasah Fahruddin Muhammad, madrasah yang didirikan pada masa Al-Mansur Qalawun, Sultan Mamluk Mesir, pada 1282 M. Tempat ini kemudian dijadikan museum pada 1923. 9. Air Mancur Koi Bay. Air Mancur Koi Bay adalah air mancur umum yang terletak di Masjidil Aqsa bagian barat, 50 meter sebelah barat Kubah Sarah. Air mancur ini dibangun pada tahun 1455 atas perintah Al-Ashraf Saifuddin Enal, Sultan Mesir, dan dibangun ulang oleh penerusnya, Sultan Koi Bay. 10. Air Mancur Kasim Pasha. Air Mancur Kasim Pasha, juga dikenal dengan air mancur Jeruk Pahit, adalah air mancur tempat wudu dan minum yang terletak di pelataran barat Masjidil Aqsa di kota lama Yerusalem. Bangunan ini terletak. 10. 11. Menara Masjid. Masjid ini memiliki 4 menara di sisi selatan, utara, dan barat. Menara pertama, dikenal sebagai Al-Fahariyah, dibangun pada tahun 1278 di bagian barat daya masjid. Menara kedua, yang dikenal dengan nama Al-Gawanimah, dibangun di sisi barat laut kompleks Al-Aqsa pada tahun-tahun 1297 sampai tahun 1298. Menara ketiga dikenal sebagai Bab As-Silsilah. Menara ini terletak di sisi barat Jami Al-Aqsa. Menara ini, yang mungkin dibangun untuk menggantikan Menara Umayyah sebelumnya, dibangun berbentuk persegi menurut gaya tradisional Suriah dan seluruhnya terbuat dari batu. 12. Tembok Ratapan. Tembok Ratapan adalah tembok bagian barat Masjidil Aqsa yang asalnya dibangun setelah perluasan Bait Suci kedua. Tembok ini dipandang suci karena ini adalah bagian yang tersisa dari tembok kuno yang merupakan bagian dari Bait Suci kedua. Tempat ini menjadi tempat berdoa bagi umat Yahudi.
Tembok ini juga disebut tembok Burak karena diyakini tempat inilah Burak ditambatkan pada peristiwa Isra Mi'raj.